Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Batulina, mahasiswa UIN Arandi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Saya akan menjelaskan komoditas pertanian di Kampung Blangkaring, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Selamat menyaksikan. Kampung Blangkaring, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, tepatnya kampung kelahiran orang tua saya, adalah tempat yang sangat asri dan sejuk karena terdapat banyak sawah dan kebun yang berada di tengah-tengah bukit. Di pertengahan Kampung Blangkaring terdapat anak sungai sebagai sumber air yang dibutuhkan untuk menanam padi di sawah. Berikut ini merupakan salah satu lokasi dari salah satu warga setempat, tepatnya milik pribadi. Komoditas unggulan yang saya pilih yaitu padi, karena kampung yang saya pilih didominasi oleh sawah. Padi dengan nama latin Oryza sativa adalah tanaman pokok yang sering ditanam petani. Tanaman padi ini menjadi sumber utama pangan di negara Indonesia. Padi memiliki akar serabut, batang yang beruas, daun yang panjang dengan mempunyai tulang daun di bagian tengahnya. Bunga padi berwarna putih yang terdiri dari kepala sari, tangkai sari, palea, lemma, kepala putih, dan tangkai bunga. Padi juga memiliki buah padi yang lonjong dan ujungnya runcing. Padi di sawah. Pertama, tanah dibajak dan diratakan. Ibu Cut Hayaton telah memulai bertani kira-kira selama 5 tahun di Kampung Blangkaring. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan membajak sawah dan diratakan, lalu dibiarkan beberapa hari agar tanah membusuk. Benih padi yang dipilih adalah benih dengan varietas unggul dan berkualitas. Benih tersebut disemai di tempat persemaian selama 17 hari sampai 20 hari. Benih padi yang sudah berumur 20 hari kemudian dicabut dan ditanam di tempat yang luas. Jika umur padi kira-kira 45 hari lebih sudah mulai membunting, dan kira-kira 65 hari lebih sudah mulai sedikit agak berbuah, dan masa-masa mulai panen kurang lebih 3 bulan. Setelah padi ditanam ke ladang yang luas, sesudah sekitaran 3-4 hari, padi diberikan pupuk yang seimbang. Urea, pupuk ZA, pupuk NPK, dan beberapa pupuk lagi yang berguna untuk membantu pertumbuhan padi. Setelah padi ditanam ke lahan yang luas dan diberi pupuk, tidak lama kemudian tumbuhlah gulma di sekitar batang padi. Gulma adalah tanaman yang tumbuh dan tidak diinginkan. Gulma ini dia berperan menyerap unsur hara dan nutrisi yang seharusnya diserap oleh padi, sehingga gulma menjadi cepat tumbuh daripada padi. Hal ini dapat menyebabkan padi menjadi kurang unsur hara dan cepat diserang oleh hama. Adapun cara pengendalian gulma ini yaitu dengan mencabutnya dan memasukkan ke dalam tanah, sehingga gulma tersebut menjadi busuk
dan sekaligus dapat menjadi pupuk organik bagi tanaman padi. Atau dapat juga dengan menggunakan obat pembasmi hama seperti Roundup. Produksi dan produktivitas padi di Indonesia seringkali mengalami penurunan. Hal ini karena iklim di Indonesia sangat menunjang untuk perkembangan hama. Selain itu, perkembangan populasi hama juga disebabkan karena matinya musuh alami akibat dari penggunaan pestisida kimia yang kurang bijaksana. Adapun hama itu sendiri sering disebut sebagai binatang perusak. Adapun hama yang pertama yaitu penggerek batang. Dengan nama lain, Scirpopaga innotata. Penggerek batang merupakan hama penting pada tanaman padi yang menyerang pada fase vegetatif yang dapat menyebabkan pucuk tanaman menjadi kering dan mati karena batangnya sudah digerek oleh larva dari penggerek batang ini. Adapun gejala yang timbul pada fase ini yaitu dikenal dengan untuk pengendaliannya, hama ini dapat dikendalikan dengan menggunakan pestisida yang berbahan aktif karboforan seperti furadan dan karbosulfan seperti Marshall, atau bisa juga menggunakan agensi hayati seperti Trichoderma. Hama yang kedua yaitu wereng coklat. Pada serangan yang berat, hama ini dapat menyebabkan puso atau gagal panen. Gejalanya yaitu tanaman akan mengering dan menguning dengan cepat. Adapun pengendaliannya bisa dengan menanam varietas tahan, penanaman serentak, dan penggunaan agensi hayati seperti penggunaan Beauveria bassiana. Hama selanjutnya adalah wereng hijau. Hama ini merusak tanaman dengan menghisap pinggiran daun sampai daun mengering hingga oranye. Serangan hama ini dapat membuat tanaman menjadi kerdil dan anakan menjadi berkurang. Pengendaliannya dapat dengan menggunakan furadan, menanam secara serentak, dan pupuk secara seimbang. Selanjutnya, hama yang paling penting pada tanaman padi yaitu keong emas. Hama tanaman ini dapat merusak tanaman padi pada usia muda. Tanaman yang diserang hama ini akan habis dimakan oleh keong emas. Umumnya, keong emas menyerang pada umur 15 hari setelah tanam. Adapun pengendaliannya dapat dilakukan dengan memasang perangkap daun atau memilih secara manual dan melemparnya ke darat. Obat keong disemprot sebelum padi ditanam. Adapun hama yang terakhir pada tanaman padi adalah burung pipit, dengan nama lain Loncura puncculata. Burung ini merupakan hama penting pada tanaman padi karena pada serangan berat, burung ini dapat menyebabkan tanaman padi hingga gagal panen. Burung ini menyerang tanaman padi pada fase matang susu sampai panen. Serangan burung ini dapat menyebabkan bulir hampa, bahkan juga hilang. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan melakukan penjagaan di setiap jam 6 sampai jam 11 pagi dan jam 2 sampai jam setengah 6 sore. Demikianlah penjelasan saya mengenai Komunitas Pertanian Gampung Blangkring, Kecamatan